إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kajian kita alhamdulillah dibarengi dengan rahmat Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air hujan, dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah, ya, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu yakum. Melanjutkan pembahasan manhaj aqidah Imam Syafi'i, yaitu pada tauhid uluhiyah, sampai pada hadis yang ketiga halaman 278, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyebutkan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya disebutkan fa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid labbaika la syarika lak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan tauhid, yakni mengucapkan labbaika la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sebagian ulama menjelaskan bahwa lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu adalah niat dijaharkan, kemudian ada niat yang lain yaitu labbaika umratan atau labbaika hajjan. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, yaitu berupa haji atau umrah. Nah, sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya dia adalah syiar Islam atau syiar haji atau umrah yang memang harus dikeraskan. Sehingga para ulama rahimahumullah membuat kesimpulan bahwasanya tidak ada niat yang dijaharkan kecuali niat di dalam ketika akan melakukan haji atau umrah. Wallahu a'lam. Nah, disyariatkan ya talbiyah itu bagi yang baru mau berumrah itu adalah setelah melakukan niat, ya, dari miqat, ya, dari miqat, entah itu miqatnya dari, ya, As-Sailul Kabir atau Qarnul Manazil, atau dari Madinah, ya, Dzul Hulaifah atau Bi'r Ali dan seterusnya, atau dari, ya, miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Dan ketika akan berangkat dari tempat miqat sampai ke pelataran atau akan melakukan umroh itu, nah disitulah jarak atau waktu disyariatkannya talbiyah. Ya. Sesungguhnya hadis-hadis di atas, ya, hadis pertama, 2 dan ketiga, ya, di atas menjelaskan hak Allah Ta'ala atas hambanya. Jadi ibadah dan tauhid itu hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhususan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah tersebut tidak lain adalah tauhid. Kemudian hadis-hadis itu menafsirkan kata-kata tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah atau menghambakan diri hanya kepadanya dan kafir terhadap semua yang disembah selain Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam kitab sucinya, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Surat Al-Baqarah ayat 256.
Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus. Maka harus milih di antara dua pilihan, beriman kepada Allah atau kufur terhadap tagut. Kalau beriman kepada Allah, kufur terhadap tagut. Ya, kalau beriman kepada tagut, kafir terhadap Allah, kan begitu. Iya. Nah, maka tidak boleh bagi siapapun untuk berpendapat setelah ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, karena sudah sangat mencukupi dan tidak perlu penjelasan lagi apabila Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Oleh karena itu kita tidak perlu memperdulikan ucapan ahli ilmu kalam dan para pelaku bid'ah dan khurafat, serta orang-orang yang berusaha menyebarkannya di tengah-tengah umat Muhammad. Ya. Makanya tidak ada perkataan mereka kecuali perkataan itu adalah dusta. Perkataan yang tidak diambil dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun dia titelnya profesor doktor. Ya. Terlebih lagi jikalau ada yang mengatakan dia muslim tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam, ya dia murtad gitu. Ya. Kalau memang mengaku sebagai muslim, maka apa? Menjalankan syariat. Syukran. Ya. Seandainya kami tidak khawatir pembahasan ini terlalu panjang, niscaya kami akan mengupas semua kerancuan syubhat dan kedustaan mereka berkenaan dengan masalah ini. Ya, tentang tauhid uluhiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya, tauhid uluhiyah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kita sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah dalam beribadah. Salat hanya untuk Allah, zakat hanya untuk Allah, haji hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, dan amal-amal saleh yang Allah tunjukkan dan Rasulnya SAW jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka itulah ibadah yang harus ditunjukkan kepada Allah. Ya. Dan ini merupakan hakikat tauhid. Barang siapa yang mengamalkannya berarti ia telah memenuhi hak Allah, karena tauhid ini mencakup ikrar, yaitu pengakuan akan rububiyah Allah dan beriman kepada asma dan sifat-sifatnya. Imam Syafi'i berpandangan bahwa demi tegaknya tauhid inilah Nabi memerangi umat manusia yang kufur terhadap tauhid uluhiyah. Sekiranya tauhid ini bukan hakikat dinul Islam, niscaya Nabi SAW tidak akan memerangi mereka yang mengakui rububiyah Allah atas makhluknya. Ya. Tetapi sebelumnya adalah mereka sudah didakwahi dulu sebelum peperangan tersebut. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Al-Imam Al-Muzani, ya, ia adalah salah seorang murid terkemuka Imam Syafi'i, dan menanyakan kepadanya tentang sesuatu tentang ilmu kalam. Ia pun menjawab, aku benci ilmu itu, bahkan aku melarangnya sebagaimana Imam Syafi'i melarangnya. Ya, seperti halnya yang pernah saya jelaskan di majelis kita ini, bahwasanya pada zamannya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, muncullah orang-orang ahli kalam. Ya. Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, Malik bin Anas, yaitu gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang kalam dan tauhid, maka ia menjawab, merupakan suatu yang mustahil apabila kita menyangka bahwa Nabi SAW telah mengajarkan umatnya tentang istinja. Ya, istinja sesuatu yang remeh istilahnya, ya, atau sesuatu yang kecil, namun tidak mengajarkan mereka tentang tauhid. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, apabila Nabi SAW sama sekali tidak membahas tentang tauhid atau tentang dakwah akidah, dan bahkan disepakati bahwasanya para ulama
ya, para nabi dan rasul, mereka dakwah pertamanya adalah dengan akidah atau tauhid. Nah, tauhid itu seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fama asama bihi ad-dama wal mala haqiqat tauhid. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itu sebagaimana ya dalam firman Allah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama itu semuanya milik Allah, yaitu Islam. Ya. Maka dengannya darah dan harta seorang menjadi terpelihara, tidak boleh diganggu, dan itu adalah hakikat tauhid. Makanya tauhid itu menjaga darah, harta, dan jiwa. Ya. Hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Nu'man bin Bashir, Aus bin Hudzaifah, dan Tariq al-Ashja'i radhiyallahu ajma'in. Dan hadis ini muttafaq alaih sampai tingkat mutawatir. Bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab As-Siyar. Telah dimaklumi bahwa sesuatu yang dapat memelihara darah, harta seorang adalah kafir kepada taghut. Ya. Nah, makna taghut itu adalah setiap sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika beriman kepada Allah dan kafir terhadap taghut, maka darah dan hartanya terpelihara dan terjaga. Sikap Imam Malik ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman generasi salafus saleh mengenai tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasulnya. Makanya disebutkan setelahnya sikap Imam Malik ini diikuti oleh Imam Syafi'i dan dicontoh oleh Al-Muzani. Inilah yang disebut dengan sanad. Orang-orang sebagian mengatakan mereka itu, yaitu yang dimaksud adalah Wahabi, itu tidak ada sanad. Padahal sanad kita itu, akidah itu sangat jelas sekali, bisa dirunut. Dan dari manakah kita itu mengambil akidah Islam? Dan dari manakah kita juga mengambil sumber daripada manhaj salaf? Dan kepada siapakah kita merujuk untuk memahami keduanya? Sangat jelas sekali, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Demikianlah ilmu para salaf itu tidak terputus dengan para tokoh yang thiqah terpercaya sampai ke Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan sanad keilmuan seperti ini. Sebaliknya, ilmunya golongan khalaf, orang-orang yang datang kemudian, sanadnya menyambung kepada para filosof, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika demikian, adanya siapakah di antara kedua kelompok itu yang lebih patut kita ikuti? Maka dengan ikhlas, dengan ridho, dan dengan senang hati bahwasanya kita senantiasa mengikuti generasi para salafus salih ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian yang kedua, hikmah dibalik penciptaan jin dan manusia. Imam Syafi'i berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang namanya jin dan manusia, mereka itu, kedua bangsa itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, artinya Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Di tempat lain beliau berkata, Allah telah menurunkan ayat untuk meneguhkan hati Rasulullah ketika disakiti oleh orang-orang musyrik, yaitu wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun
Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Ayat ini ya, sebagai peneguhan hati kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika beliau disakiti oleh orang-orang musyrik. Makanya para dai itu ketika mereka sedih, apa yang membuat mereka bahagia? Kalamullah. Kalamullah. Ya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, yaitu salat, dan sembahlah Rabbmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Makanya sampai kapankah kita beribadah? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Itu. Dengan ayat ini Allah telah mewajibkan Rasulnya untuk beribadah kepadanya dan tidak memerintahkannya untuk memerangi mereka jikalau mereka telah beribadah kepada Allah. Ya. Allah menjelaskan hal itu lebih dari satu ayat dalam kitab sucinya. Allah tidak memerintahkannya untuk beruzlah, meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan kepadanya Rasulnya ayat berikut ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini juga menjadi isyarat bahwasanya seorang dai, seorang ahli ilmu haruslah pulang ke kampungnya dan mendakwahi mereka. Dari ucapan Imam Syafi'i di atas jelaslah bagi kita bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia dan diutusnya para rasul tidak lain adalah untuk mengesahkan Allah dalam beribadah. Intinya cuman itu. Ya, mengenalkan Allah dan mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menafsirkan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Imam Syafi'i berkata, para ulama Al-Quran tidak berselisih pendapat bahwa yang dimaksud dengan sudah dibiarkan begitu saja maksudnya ialah tidak diperintah dan tidak dilarang. Maksudnya demikian. Itu adalah tafsir daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah kubur ya. Dan ini bagaimanakah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama salaf tentang kubur ya. Yang pertama adalah hukum meninggikan kuburan, membangun kubah, masjid dan lain sebagainya di atasnya. Nah ini pembahasan, makanya hal semacam ini masuk ke dalam pembahasan manhaj. Iya. Yang manhaj inilah nanti mempengaruhi daripada perbuatan seorang hamba. Makanya kadang setiap akidah itu bisa juga tidak berjalan dengan manhaj. Tetapi manhaj itu juga membutuhkan akidah. Nah, telah kita ketahui bahwa umat sebelum Nabi Nuh berada dalam tauhid sampai datang kemusyrikan yang melanda kaum Nabi Nuh karena sikap mereka yang berlebihan dalam menghormati orang-orang saleh. Ya. Nah inilah awal daripada fitnah yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', ya, Yaghuth, kemudian Ya'uq dan Nasr. Surat Nuh ayat 23. Nah ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan beliau mengatakan mereka adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh.
Ya. Mereka bukan orang-orang yang tidak saleh, enggak. Mereka justru adalah orang-orang saleh. Di kalangannya Nabi siapa? Nabi yang mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Oleh karenanya apa? Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk berdakwah, mendakwahi kaumnya supaya betul-betul mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ingat ya, ini orang saleh, bukan orang-orang taleh. Ya, itulah bahasa Arab ya. Saleh itu baik, taleh itu rusak. Perbedaan antara huruf sad dan ta. Iya. Jangankan huruf titik saja juga apa berbeda. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada titiknya. Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik. Jauhnya apa? Artinya jauh sekali baina sama wa sumur. Saking jauhnya. Setelah mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada para pengikut mereka untuk membuat patung sebagai peringatan di tempat pertemuan, tempat mereka biasa berkumpul. Terjadi nggak pada umat Muhammad? Terjadi. Entah itu patung atau entah itu berupa gambar, atau juga meninggikan daripada kuburan mereka. Ya. Itu sesuai dengan sunnatullah. Sabda Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ya. Dan kalian betul-betul akan mengikuti sunnah-sunnah sebelumnya. Ya. Ya, sampai sekarang pun juga masih apa? Dilakukan oleh mereka. Syaitan juga membisikkan agar memberikan nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang saleh, ya. Nama orang-orang saleh tersebut. Kemudian para pengikutnya pun membuatnya, tetapi mereka tidak menyembahnya pada awalnya. Ya. Tapi dibuat apa dulu? Patungnya. Nah, lama kelamaan barulah mereka itu akan disembah. Ya. Setelah mereka meninggal, barulah generasi sesudahnya menyembah patung-patung itu, dan dijadikan biasanya sebagai wasilah. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutusnya para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Surat Al-Baqarah ayat 213. Ibnu Jarir menuturkan sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, antara Nabi Allah Nuh dan Adam jaraknya sekitar 10 abad. Masya Allah, itu setelah apa? Ditemukannya atau adanya penanggalan Hijriyah. Mereka masing-masing berada dalam syariat yang hak, tetapi kemudian mereka berselisih. Maka Allah mengutus para nabi untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Makanya para nabi dan rasul mereka membawa dua ini. Pertama kabar gembira, kedua adalah peringatan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat peduli dan berpesan kepada umatnya agar jangan sampai meniru perbuatan umat-umat sebelum mereka, dan mengingatkan dengan peringatan yang keras dari menyerupai mereka dalam sikap berlebih-lebihan, karena sikap berlebih-lebihan dalam menghormati orang saleh menjadi penyebab terbesar yang membawa kepada kemusyrikan. Man tashabbaha qaumun fahuwa minhum. Ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ya, menjadi bagian dari mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inilah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah SAW melarang membuat masjid di atas kuburan. Ya. Dan hadisnya banyak sekali, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat perayaan. Ya.
Suatu perbuatan yang menyeret banyak umat manusia kepada perbuatan syirkul akbar dan syirkul asghar. Karena jiwa-jiwa itu telah berbuat syirik kepada Allah dengan patung orang-orang saleh dan patung-patung lain yang mereka anggap sebagai mantra dari bintang-bintang sesembahan mereka. Syirik yang ditimbulkan akibat memuliakan kuburan seseorang yang dianggap saleh lebih cepat diterima jiwa daripada syirik. Nah, inilah syubhatnya di situ. Sebagaimana firman Allah, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka